Latar belakang usaha, keindahan dan kerapihan ruangan merupakan aspek yang sangat diinginkan semua orang. Karena hal itulah kami merancang sebuah furnitur untuk sebuah ruangan yang akan membuat ruangan tersebut akan terasa lebih indah. Di akademi kami terdapat suatu perencanaan berupa perencanaan usaha yang meliputi menghasilkan produk dan pemasaran. Dengan melihat analisa tersebut, kami ingin memberikan solusi untuk kalangan siswa akademi yang berkreasi sebuah furnitur ruangan. Dengan inovasi, kami menghasilkan produk yang unggul dalam aspek keindahan yang akan dicari-cari para konsumen. Selain itu, modal yang dibutuhkan untuk membeli bahan pokok alat serta biaya produksi tidak terlalu besar. Untuk biaya promosi, kami memakai fasilitas internet gratis dari sebuah provider, hingga harga jual produk ini akan lebih terjangkau. Isi menjadikan produk ini dicari-cari dan menjadi incaran untuk berkreasi. Misinya selalu berinovasi dengan produk modern, meningkatkan kualitas produk dari produk sebelumnya. Yang terakhir, mengutamakan kualitas dalam pelayanan hingga konsumen puas. Tujuan perusahaan: yang pertama, mendapatkan keuntungan. Yang kedua, memberikan kreasi keindahan ruangan yang sangat elegan. Yang ketiga, sebagai lahan eksperimen berbisnis di tengah banyaknya pengangguran berijazah yang ada di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Buana Fadil Akbar. Saya di sini akan menjelaskan tentang gambaran umum rencana usaha. Pada umumnya secara garis besar, di era pandemi ini, masyarakat lebih banyak menggunakan peralatan elektronik untuk mengerjakan sebuah tugas maupun untuk bekerja di dalam rumah. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan komputer untuk belajar maupun bekerja. Pada kesempatan kali ini, kami berusaha menghadirkan sedikit kebutuhan yang ramai digunakan oleh masyarakat, tentang bagaimana merasa nyaman untuk stay berada di depan layar komputer selama berjam-jam. Tentunya masyarakat butuh media untuk bisa terus aktif dalam kegiatan online yang semakin maju di era ini. Profil perusahaan. Perusahaan kami ini bernama KGTech, yang bekerja di bidang produksi furnitur. Perusahaan kami ini terletak di Jalan Pasir Impun, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Jawa Barat. Perusahaan kami didirikan pada tanggal 17 Maret 2019 dengan jumlah karyawan 13 orang. Produk yang sedang kami kembangkan saat ini yaitu meja komputer. Struktur organisasi usaha. Yang pertama yaitu ada direktur, kemudian ada bagian keuangan, bagian perencanaan, bagian produksi, bagian penjualan, serta bagian laporan. Direktur bertugas membantu semua operasional suatu perusahaan, baik dari segi SDM, sumber daya manusia maupun non sumber daya manusia, dan juga membantu dalam strategi perusahaan agar maju dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Bagian keuangan bertanggung jawab dengan masalah keuangan seperti hasil pendapatan dari pengiriman barang, gaji pegawai, dan pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi barang, serta membuat laporan keuangan setiap minggunya.
Bagian perencanaan bertugas sebagai merencanakan proses pembuatan macam-macam produk seperti lemari, meja, maupun yang lainnya, serta menentukan bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam memproduksi suatu produk sehingga bisa memenuhi keinginan pelanggan dan mencapai target yang maksimal. Kemudian ada bagian produksi yang bertugas memproduksi barang-barang dan harus mempunyai kemampuan dalam membuat suatu barang yang dihasilkan bermutu dan berkualitas dalam segi pembuatan barang tersebut. Lalu kemudian ada bagian penjualan. Membantu penjualan produk yang akan dijual oleh perusahaan selain bagian obral, juga produk kepada toko-toko, mebel maupun perusahaan-perusahaan atau toko-toko yang mempunyai nilai loyalitas tinggi agar bisa mencapai target maksimal. Nah, yang terakhir ada bagian perancangan. Bagian perancangan ini bertugas mendesain berbagai macam produk seperti lemari, meja, dan lain-lainnya. Perancang harus kreatif agar barang yang dibuat bisa memenuhi kepuasan konsumen dan harus selalu mempunyai ide baru dalam mendesain suatu produk agar konsumen tidak cepat bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Triana dari kelas 13 KGSP 1 yang akan menjelaskan tentang analisis SWOT di kelompok kami. Yang pertama ada analisa lingkungan internal. Lingkungan internal ada dua, yaitu kekuatan sama kelemahan. Contoh dari kekuatannya yaitu yang pertama ada bahan baku yang mudah didapatkan di lingkungan. Terus yang kedua ada kita menggunakan bahan baku dengan harga yang relatif murah. Terus yang ketiga memiliki kualitas yang berbeda. Terus yang keempat harga jual terjangkau oleh kalangan lain dan dapat digunakan dengan siapapun. Terus selanjutnya ada kelemahan. Kelemahannya yaitu modal untuk perkembangan awal sangat susah. Selanjutnya ada analisa lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua, yaitu ada peluang sama ancaman. Yang termasuk peluang bagi kami yaitu banyaknya permintaan dari pasar. Dan kemudian ada ancaman. Yang termasuk dari ancaman banyak mulai muncul pesaing. Terus kemudian kurangnya konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liska Kusmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya yang kami ajukan di dalam proposal, di mana anggaran biayanya tersebut kita ajukan untuk pembuatan 4 buah meja komputer dengan alat 1 buah gergaji, 1 buah meteran, 1 buah mesin pemotong kayu, dan 1 buah mesin amplas. Dan bahannya adalah 1 meter amplas, 8 lembar kayu multiplex, 1 kg lem kayu Fox, dan 1 lembar HPL white polos, juga 2 kg cat Avian high gloss enamel. Maka kita menghitung modal awal yang kita keluarkan adalah sebesar Rp1.637.500 dan total modal bahan yang kita keluarkan adalah Rp1.670.000. Maka untuk pembiayaan pembuatan 4 buah meja komputer adalah sebesar Rp3.307.500. Kita juga menghitung estimasi balik modal dari 1 buah meja secara keseluruhan adalah sebanyak Rp830.000 dan estimasi balik modal dari bahannya saja adalah Rp417.500.
Karena kita juga menjualnya secara online, maka kita membutuhkan ongkos kirim, di mana satu buah meja komputer kita hargai dengan Rp100.000 menggunakan mobil bak terbuka. Maka untuk 4 buah meja komputer adalah seharga Rp400.000. Dan kita juga menghitung laba untuk tenaga kerja, di mana kita menggunakan 4 orang pekerja dan setiap satu orang mendapatkan Rp100.000. Maka total dari laba tenaga kerja untuk 4 orang adalah Rp400.000. Setelah diakumulasikan mulai dari estimasi harga balik modal, total pembiayaan bahan, alat, dan seluruhnya, maka kita mengajukan harga pemasaran awal adalah sebesar Rp950.000. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.